Ya, boleh saya di screen share. Baik. Terima kasih kepada Prof. Aris dengan materinya yang luar biasa. Saya banyak belajar, Prof. Dan saya juga baru sekali mendengar istilah tentang konektivisme, sehingga ini juga akan menjadi hal yang perlu kita gali bersama sepertinya di HPX nanti, insya Allah. Dan baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sesi kita hari ini, saya akan melanjutkan dengan membawakan materi yang kedua, yaitu aspek-aspek pengajaran jarak jauh yang perlu kita perhatikan. Ketika Prof sudah berbicara banyak tadi tentang berbagai data dan juga fakta-fakta di lapangan, mungkin saya akan lebih narrow, saya akan lebih fokus kepada apa yang sudah kami lakukan di sekolah dan juga berbagi, ini sekedar berbagi terhadap pengalaman-pengalaman dan penemuan-penemuan kami yang sudah kita dapatkan sepanjang proses pembelajaran di sekolah kami, yaitu Global Islamic Boarding School yang sama-sama bernaung di bawah Yayasan As-Satter bersama dengan HAFEX. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memberikan materi dengan judul aspek-aspek pengajaran jarak jauh yang perlu diperhatikan. Bahwa ketika kita berbicara mengenai pengajaran jarak jauh, tidak bisa dipungkiri bahwa tadi Prof mention ada 66% anak-anak tidak merasa nyaman ketika belajar di rumah dan 87% siswa ingin belajar tidak ingin belajar di rumah dan ingin belajar di sekolah saja. Ini menandakan bahwa di rumah kita per saat ini dalam proses kahar atau pandemi ini belum bisa untuk menjadi sebuah environment atau sebuah ekosistem belajar yang mampu untuk mengakomodir keinginan anak-anak untuk belajar. Pak Danang, mohon maaf. Yes. Sebelumnya Pak, ada sedikit gangguan nampaknya dalam suara Pak Danang. Jadi para peserta ada beberapa yang tidak terlalu jelas karena ada suara. Apakah bisa mohon bantuan untuk dicek, Pak? Apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas, Pak? Sudah lebih baik, saya pikir. Oke, baik. Baik, saya akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Saya kalau begitu mohon izin, mungkin ini gangguan jaringan, saya nonaktifkan video saya. Ya. Ada suara berderit-derit itu Pak Danang. Oh. Saya kira tidak di sini, Pak. Sudah. Oke. Sudah ini Pak. Sudah hilang ya. Ya. Videonya nggak apa Pak Danang, videonya on aja Pak. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan berbicara lebih fokus kepada aspek-aspek pengajaran jarak jauh yang perlu diperhatikan. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 66% anak Indonesia yang tidak nyaman dengan belajar di rumah. Ini menandakan bahwa ekosistem belajar di rumah selama masa pandemi ini perlu untuk kita perbaiki. Saya hari ini akan memberikan beberapa tips atau beberapa langkah agar kita bersama-sama sebagai guru mampu untuk menciptakan ekosistem belajar yang menyenangkan selama anak-anak belajar jarak jauh di dalam kondisi seperti ini. Langsung saja Bapak Ibu. Ya. Saya ingin mengutip perkataan dari Friedman dan Montgomery bahwa keterlibatan orang tua adalah kunci penting untuk prestasi dan kesuksesan siswa dalam kehidupan. Hal ini menyiratkan bahwa sebenarnya pendidikan kita pada asasnya berasal atau merupakan tanggung jawab utama dari orang tua. Sementara ketika suatu peradaban telah menemukan fungsi dari sekolah dan kemudian fungsi dari guru, maka secara perlahan beberapa dekade atau beberapa abad ini fungsi orang tua lantas tergantikan beberapa aspeknya oleh para guru. Nah, per saat ini, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataannya orang tua tetap menjadi faktor kunci untuk kesuksesan dari peserta didik. Berbicara mengenai sekolah dan perkembangan anak. Maaf Pak. Yes. Coba Pak
Pak diulang kalau video Pak Danang yang di off kan Pak, mungkin suaranya tadi jernih, kita coba ya Pak. Alright. Nah, Bapak Ibu suara udah bersih ya? Oke Pak, silakan lanjutkan Pak. Baik. Ya, ketika kita berbicara mengenai sekolah dan perkembangan anak, maka sekolah berkontribusi dalam perkembangan kognitif dan kognitif. Ya, sekolah berkontribusi dalam perkembangan logika dan juga aspek-aspek kepribadian dari anak. Ketika kita berbicara mengenai keterampilan kognitif, maka ia berasal dari terutama pengaruh keluarga itu sendiri. Namun, mereka juga dibentuk oleh pembelajaran yang berbasis di sekolah tentunya. Dan ketika kita berbicara mengenai keterampilan kognitif atau kecakapan hidup, itu adalah gabungan fungsi dari pengalaman internal rumah dan sekolah, serta lingkungan-lingkungan eksternal lainnya yang dialami oleh anak. Ketika kita berbicara mengenai peran guru ketika di sekolah dalam kondisi normal sangatlah banyak. Guru sebagai role model, guru sebagai katalis pembelajaran, guru sebagai pendengar, guru sebagai orang yang mengkonduksi atmosfer belajar, guru sebagai fasilitator, delegator, dan juga lain sebagainya. Ini adalah kondisi di mana ketika guru bertatap muka dengan langsung kepada anak selama 8 jam sehari, yaitu seperti hidupnya di setiap hari selama 15 tahun, anak-anak kita mengalami pembelajaran di sekolah. Namun kondisi ini sekarang berubah ketika anak-anak lebih cenderung sering untuk bertemu dengan orang tuanya dan lebih sering bertatap muka dengan orang tua daripada kepada guru. Hal ini kemudian memerlukan adanya role shifting atau pergeseran peran dari yang tadinya orang tua kepada guru selama ini sudah terjadi, sekarang proses ini perlu dikembalikan lagi kepada orang tua untuk melaksanakannya. Di mana tanggung jawab sekolah? Tanggung jawab sekolah adalah memberikan kurikulum dan pengajaran yang berkualitas. Tanggung jawab sekolah juga adalah menciptakan atau mendukung suatu lingkungan belajar yang efektif, serta memungkinkan anak-anak untuk memenuhi standar prestasi akademik. Ketika ada komunikasi terbentuk antara orang tua dengan sekolah, maka nantinya sekolah akan mampu untuk menciptakan suatu bonding antara anak dengan orang tua dengan guru yang sinergis, agar bisa trinitas ini proaktif untuk mendapatkan pembentukan atau ekosistem belajar yang terbaik untuk anak-anak kita. Per saat ini ada hal yang terjadi, yaitu perubahan dimensi sekolah. Kalau dulu kita berbicara mengenai sekolah itu adalah satu ruangan yang diisi oleh guru dan siswa dan terjadi tatap muka secara langsung. Saat ini yang terjadi adalah definisi sekolah mengalami pergeseran, mengalami perubahan makna, yaitu suatu proses pembelajaran yang tidak harus selalu terikat dengan ruang kelas dengan tatap muka langsung. Penyebabnya per saat ini adalah kahar pandemi COVID-19, sehingga menjadikan setiap siswa berada di rumah, materi belajar guru diberikan secara daring, dan terjadi juga kembali restorasi peran pengawasan dan pengasuhan oleh orang tua. Maka ketika orang tua mengambil peran guru di rumah, Bapak Ibu sekalian sebagai guru, seharusnya per saat ini kita sudah mulai memperhatikan apa pernyataan atau hal-hal terpenting yang kita sebagai guru perlu untuk komunikasikan kepada orang tua masing-masing anak didik kita, agar mereka bisa untuk menjadikan environment atau ekosistem belajar kita yang sudah terbiasa kita lakukan di sekolah bersama anak-anak kita dapat juga diciptakan di rumah. Maka yang paling utama, yang pertama kali adalah menyadari adanya role shifting, ya, atau perubahan peran. Ya. Perubahan drastis itu adalah ketika pandemi menyerang, contohnya anak-anak kita belajar di rumah, dan kita sebagai guru yang membimbing dari jauh, apakah kita sudah mulai merenung, memperhatikan, menemukan, merasakan, atau mengkhawatirkan sesuatu tentang hal-hal yang mungkin tadinya tidak pernah terbayangkan dalam diri kita ketika anak-anak kita
jauh dari kita, tidak bersama di ruangan kelas. Tentang bagaimana pencapaiannya, tentang bagaimana kedisiplinannya, tentang bagaimana cara mereka belajar, tentang bagaimana mengontrol mereka untuk disiplin. Ya. Maka ketika role shifting ini terjadi, peran guru di sekolah dikembalikan kepada orang tua di rumah beberapa kita kembalikan kepada orang tua. Peran pendidikan, peran pengajaran, peran penilaian tetap ada yang utamanya pada guru. Tapi bahwa peran pengasuhan, peran pengawasan, ini kemudian kembali kepada orang tua. Yang tadinya kalau misalnya 8 jam dapat kita asuh, dapat kita awasi, dapat kita nilai, dapat kita ajar, dapat kita didik. Sekarang peran pengasuhan itu kita kembalikan kepada orang tua. Oleh karena itu, disinilah terlihat bahwa kita perlu ada komunikasi yang efektif, perlu ada bonding yang efektif antara kita dengan orang tua siswa kita. Untuk apa? Untuk memastikan kelangsungan pembelajaran itu tetap tidak menurun kualitasnya ketika belajar di sekolah dengan tatap muka dengan ketika belajar di rumah. Ya. Ketika ada adjustment guru dan orang tua dalam role shifting, ya, maka guru perlu berkomunikasi dan memiliki kesepahaman antara guru dengan orang tua tentang pandangan-pandangan guru, tentang perspektif-perspektif guru kepada individu anak yang juga harus difahami orang tua. Sehingga ketika ada kesepahaman, ada sinkronisasi. Nah, salah satu alat ukurnya untuk itu adalah dengan memperhatikan bagaimana nantinya anak-anak belajar di rumah, terperhatikankah atau tidak dia? Apakah dia disiplin untuk belajar atau tidak? Itu semualah data-data yang tidak bisa guru dapatkan kalau tidak bertatap muka secara langsung. Tapi bahwa data itu bisa didapatkan dari berkomunikasi dengan orang tua. Perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama yang lebih intens antara guru dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu, paradigmanya adalah perlu kita ganti sekarang. Jadi bukan hanya kita perlu berkorban untuk kuota agar kita bisa Zoom bersama anak-anak atau agar kita bisa Google Classroom bersama anak-anak. Tapi di sini juga kita perlu untuk mengalokasikan sebagian kuota kita atau sebagian waktu kita dan dana kita untuk berkomunikasi dengan orang tua. Bahkan ini harusnya jauh lebih intens untuk memastikan segala hal yang terjadi dalam pendidikan jarak jauh itu terlaksana dengan baik dan terkontrol. Ya. Dan yang kedua adalah kita perlu mengupdate paradigma guru dan orang tua. Biasanya kalau misalnya anak-anak itu di rumah, itu kan awalnya anak-anak datang sore hari, kemudian anak-anak bermain, malam hari mereka makan malam bersama, nonton televisi, belajar dan sebagainya. Komunikasi dengan orang tua hanya terjadi sesaat. Tapi pada saat anak-anak sekarang 24 jam berada di rumah, maka bisa jadi ada hal-hal yang mengejutkan bagi orang tua melihat anaknya. Oh, ternyata anak saya seperti ini ya. Tapi bagi guru yang sudah mengetahui hal itu di sekolah sebelumnya, guru sudah fine-fine saja. Maka ini juga perlu disampaikan agar orang tua mengupdate paradigmanya, mengupdate pandangannya, mengupdate persepsinya kepada anaknya, melihat anaknya utuh apa adanya, bukan melihat anaknya sebagai seorang anak emas yang terbaik di antara yang lain. Seperti itu. Nah, ini juga memerlukan insight-insight dari guru kepada orang tua. Disitulah komunikasinya. Era millennials dan alpha itu dicirikan dengan media sosial, laptop, online, gadget, dan lain sebagainya. Ini adalah dunia anak-anak kita. Ya. Persepsi sebagian kita dalam mengenal milenial itu, terutama juga baik itu orang tua ataupun guru-guru yang berada di kelompok baby boomers atau kelompok generasi Y begitu kan ya. Milenial dan alpha itu adalah orang-orang yang cepat bosan. Milenial dan alpha adalah orang-orang yang susah fokus. Ya, ini tantangan Bapak Ibu yang kita hadapi dengan generasi kita saat ini. Cenderung individual, kurang berpikir kritis, cenderung malas, tidak mau terikat dengan aturan dan jadwal. Dan per saat ini segalanya sudah terpenuhi kepada mereka. Karena mereka tidak lagi terkontrol di dalam satu
ruang kelas yang sama dan mereka sangat bebas untuk melakukan apa saja. Mereka tidak lagi terikat oleh jadwal rutin belajar di sekolah. Tapi Bapak Ibu sekalian, nah di sini akhirnya kita menuduh, kita berpersepsi, kita berprasangka, ini jangan-jangan anak saya ini menjadi seperti ini gara-gara game online, gara-gara tontonan online, gara-gara kebanyakan media sosial. Ini yang perlu kita shift, ini yang perlu kita sedikit lihat dari sisi yang lain untuk menilai anak kita dengan lebih objektif. Apakah betul anak-anak kita atau siswa-siswa kita seperti yang kita tuduhkan tadi? Ternyata faktanya generasi milenial dan alfa tanpa mereka sadari atau dengan kesadaran diri mereka sudah sangat terbiasa dengan konsep distance learning ini. Bahkan mungkin jauh lebih terbiasa dan sudah mendarah daging daripada kita yang setiap hari dibesarkan hingga lulus SMA hingga kuliah di dalam ruang kelas yang tertutup, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita per saat ini sudah terbiasa untuk belajar main gitar di misalnya Dewa Bujana atau di dalam channel YouTube dari Andra, begitu kan? Atau misalnya mereka ingin belajar masak, mereka bisa melihat di Simple Cooking. Kalau mereka ingin belajar tentang sesuatu yang unik, mereka bisa open 5 minutes craft dan lain sebagainya. Mereka sudah terbiasa untuk melakukan distance learning sejak awal. Mereka sudah terbiasa untuk memilih apa yang ingin mereka pelajari sejak awal. Ya, maka mari saat ini kita berusaha untuk meluruskan persepsi sebagian kita dalam mengajar milenial dan alfa. Ya, bahwa anak-anak kita bukanlah anak-anak yang cepat bosan. Anak-anak kita hanya perlu konteks yang nyata dalam pembelajaran. Anak-anak kita bukanlah anak-anak yang susah fokus. Anak-anak kita hanyalah anak-anak yang perlu atau hanya memilih untuk fokus pada hal yang diminati. Anak-anak kita bukanlah anak-anak yang memiliki tingkat cuek yang tinggi. Mereka hanya memiliki empati yang besar pada circle yang paling dekat kepada mereka. Mereka adalah orang yang memberikan perhatian lebih kepada lingkungan terdekat mereka, kepada hal-hal yang paling bermanfaat untuk mereka. Ini menandakan bahwa sebenarnya mereka adalah pemikir kritis. Mereka adalah orang yang mampu untuk menentukan prioritas, apa yang penting dan tidak penting. Bukan malas, tetapi pandai menemukan cara tercepat untuk mengerjakan sesuatu. Sehingga mereka lebih punya banyak waktu luang, mereka lebih punya banyak waktu yang bagi kita terlihat, kamu ngapain sih? Gitu. Padahal sebenarnya mereka sudah menyelesaikan masalah itu dengan diri mereka sendiri. Nah, ini adalah persepsi-persepsi yang perlu untuk kita tanamkan per saat ini untuk melihat anak-anak kita. Sehingga nantinya kita juga akan beradaptasi dengan bagaimana cara kita mengajar anak-anak. Insight-nya adalah, sebagian besar engagement milenial dan alpha per saat ini bukan ada pada dunia nyata. Kalau zaman dulu internet baru ditemukan, komputer itu atau internet itu adalah tempat buat escaping dari reality, untuk lari daripada kenyataan. Tapi faktanya per saat ini kalau kita semua, bahkan anak-anak milenial itu sudah pegang gadget gitu ya Bapak Ibu, dunia nyata itulah bahkan tempat escape daripada dunia online. Itu kebalikannya. Apa artinya di sini? Artinya engagement anak-anak kita kepada dunia maya per saat ini jauh lebih tinggi. Inilah yang menjadi poin penting untuk kita sekarang masuk ke dalam jalur atau dunia mereka agar kita bisa mewarnai dunia online mereka untuk mengajar dengan lebih baik. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Aris Munandar bahwa segala sesuatu perlu ada koneksi. Saya ingin di sini mohon izin membawakan satu model DIKW, yaitu Data, Information, Knowledge, dan Wisdom, di mana segala hal itu tadinya kita katakan sebagai data. Dia bisa jadi tidak bermakna. Tapi kemudian ketika ada satu ketertarikan terhadap data tadi, data itu mulai dipilah oleh diri seseorang, baik itu diri kita, siswa kita, atau siapapun menjadi sebuah informasi. Maka informasi itu lantas diolah dengan logika menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan teraplikasikan menjadilah dia sebuah insight,
dan wisdom. Ini adalah koneksi yang terbangun antara satu insight dengan insight yang lain. Inilah yang kita katakan sebagai sebuah logic atau sebuah wise atau sebuah wisdom, kebijaksanaan. Nah, kita ingin menciptakan ini pada diri anak-anak kita. Ketika berbicara bahwa sekarang sumber materinya bukan hanya pada buku teks, bukan hanya kepada ceramah kita di kelas, bukan hanya kepada penugasan kita, anak-anak kita sebenarnya belajar dari mana? Dan apakah kita semua mengontrol apa yang masuk ke dalam diri anak kita? Apa kita bisa mengatur informasi apa saja yang mereka terima sepanjang tidak bersama kita di sekolah? Tidak bisa jawabannya. Tapi yang bisa kita lakukan per saat ini adalah membantu anak-anak membangun koneksi antara masing-masing informasi dan menimbulkan makna dan menjadikan munculnya knowledge hingga wisdom di dalam pemikiran anak-anak. Ya. Dan yang terakhir adalah mengambil action atau sebuah tindakan. Bagaimana kita untuk melaksanakan tindakannya? Ya. Yang perlu dipahami di sini adalah distance learning itu mensyaratkan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan jarak jauh, tidak bertatap muka langsung. Materi pembelajaran dilaksanakan dengan online. Program dan materi pembelajaran haruslah di-share secara virtual. Pembelajaran perlu untuk berbasis web, ya, dan perlu ada engagement antar guru dengan siswa. Ya. Sekarang apa tantangan-tantangan dari distance learning? Yang pertama tantangannya adalah pengetahuan ketika kita berbicara tentang distance learning haruslah dikonstruksikan, bukan lagi diinformasikan, ya, bukan lagi sekedar diberikan, tapi dikonstruksikan. Mengapa dikonstruksikan? Ya tadi karena sumber belajar yang ada diterima oleh siswa per saat itu bukan lagi suatu informasi belajar yang terbatas, yang tertutup oleh dinding-dinding ruang kelas. Dan kita juga tidak bisa mengontrol apa saja informasi yang didapatkan siswa di luar materi yang kita berikan. Kita lebih penting untuk mengkonstruksikan logika mereka untuk meramu sebuah pengetahuan menjadi pengetahuan yang baru daripada untuk menciptakan sebuah informasi baru yang masuk dan perlu mereka ingat. Berikutnya, kita perlu untuk memancing siswa untuk bertanggung jawab penuh atas pembelajaran mereka sendiri. Ya, karena bagaimanapun juga, siswa ketika jauh dari kita, mereka perlu untuk dididik agar bisa bertanggung jawab penuh atas pelajaran yang mereka lakukan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai orang tua juga perlu mengetahui dan perlu diinformasi bahwa kita ditantang untuk melatih rasa bertanggung jawab mereka. Tadi tipsnya sudah salah satunya diberikan oleh Prof, yaitu dengan memberikan jurnal kegiatan belajar di rumah, contohnya. Melatih sikap disiplin dan manajemen waktu pribadi anak. Dan berikutnya, guru juga harus secara jarak jauh memotivasi siswa untuk belajar. Ya. Di sini pendidik ditantang untuk menyiapkan materi pembelajaran yang menyenangkan. Karena bagaimanapun juga kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik ke orang tua, sudah menyiapkan jurnal untuk anak belajar, sudah kong kali kong lah pokoknya dengan orang tua siswa gitu kan, untuk creating the environment to be good for learning. Tapi kalau materi kita tidak menyenangkan, anak-anak pun juga tidak terkonstruk, tidak terbangun logiknya, dan tidak ada engagement untuk belajar bersama kita. A lebih nyaman untuk belajar di YouTube, A lebih nyaman untuk belajar di Spotify misalnya, A lebih nyaman untuk mendengarkan podcast dan lain sebagainya. Atau mungkin lebih nyaman untuk membaca komik pembelajaran daripada saya mendengarkan pembelajaran guru saya. Maka guru juga ditantang untuk menciptakan materi-materi yang selalu kontekstual.
materi-materi yang selalu aktual, update untuk dicerna oleh siswa. Nah, untuk bisa menjawab tantangan itu, di sini setidaknya ada dua yang perlu kita perhatikan, yaitu aspek-aspek pembelajaran pedagogis dengan PCK-nya dan juga higher order thinking skill-nya. Ketika kita berbicara mengenai PCK atau Pedagogical Content Knowledge, kita sedang berbicara mengenai penciptaan pengalaman belajar atau belajar dari pengalaman. Dan ketika kita berbicara mengenai HOTS, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mengkonstruksi logika, bukan lagi menjejali informasi kepada diri si anak. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tidak sabar bagaimana contoh-contohnya. Di sini dia. Mengapa PCK? Karena PCK itu dia sebelum men-challenge siswa, sebelum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dengan PCK, PCK itu sendiri men-challenge atau menantang guru untuk merefleksi ulang pengetahuan dirinya. Ya. Untuk bisa meninjau ulang segala database pengetahuan yang ada di dalam kepalanya, dan kemudian memilah mana yang sebenarnya kira-kira paling berkesan bagi siswa. Yang kedua, bahwa kenapa PCK? PCK itu kalau kita sudah menemukan satu hal yang bisa kita proyeksi berkesan untuk siswa, itu akan lebih mudah membuka jalan, membangkitkan minat siswa belajar bersama kita. Dan yang terakhir tentunya, di akhir sesi ada refleksi dong. Refleksi untuk guru itu sendiri memperbaiki pembelajarannya atau pemahamannya terhadap materi di setiap saat, agar nantinya di kelas berikutnya pemahaman itu bisa diimprove pada saat mengajar kembali dengan kelas yang sama atau berbeda. Nah, ini adalah konsep PCK yang dibahas oleh Maureen D. Shimer, yang pertama dituliskan oleh Schulman. Dan mengapa PCK berpengaruh kuat dalam distance learning? Ini siklusnya, bahwa PCK itu mengakomodasi pembelajaran berbasis experiential learning. Ya, experiential learning berarti pembelajaran berhubungan erat dengan pengalaman siswa. Siswa yang memiliki pengalaman langsung atas suatu kejadian, itu dia akan merasa lebih terlibat. Kita tidak bisa melihat ekspresi siswa kita pada saat kita sesi Zoom. Kita tidak bisa melihat ekspresi siswa kita pada saat kita melakukan grup chat di WhatsApp dengan voice note bersama siswa, misalnya begitu kan. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan pembelajaran, agar kita bisa menjamin engagement siswa itu terjadi, kita perlu untuk menjamin mutu soal atau setidaknya mutu materi, yang itu materinya dirasa cukup untuk memancing engagement atau ketertarikan siswa kepada kita. Akhirnya apa? Akhirnya bisa meningkatkan keterlibatan siswa di kelas untuk bisa mempengaruhi nantinya kemampuan kognisi siswa. Ini ilustrasinya. Ya. Milenial dan alfa itu cenderung banyak keinginan dan banyak alasan, katanya. Maka kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harusnya mengubah strategi. Ya. Kita harus menanyakan pertanyaan-pertanyaan, bukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti ada contohnya. Ya. Misalnya pertanyaan kaku. Jika suatu bola dilemparkan, bla 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 bla, atau misalnya jika suatu lingkaran berukuran, gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saya kira kita sepakat bahwa itu adalah pertanyaan yang tidak akan membuat engagement di dalam satu pembelajaran lain. Kita perlu membawakan pertanyaan atau statement-statement faktual yang bisa menarik minat mereka supaya membuka. Di situ ada tameng, Bapak Ibu sekalian, dilihat bahwa ada lingkaran merah yang tidak terlihat antara guru dengan siswa. Kita perlu untuk membuka tabir itu. Kita perlu membuka tameng ketidaktertarikan siswa belajar kepada kita, baik itu di kelas ataupun lebih-lebih lagi pada saat distance learning ini. Sehingga kita tidak boleh sama sekali untuk menggunakan statement seperti ini contohnya. Kamu tahu kan nanti di rumah kamu harus belajar apa? Kamu mau lulus ujian nggak? Kamu mau jadi orang berhasil atau tidak? Ini adalah pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu untuk kita sampaikan kepada siswa. Karena ini tidak akan mengubah apapun, tidak akan membuka
tameng itu, sehingga tidaklah tercipta engagement, apalagi pada saat guru tidak bersama siswa secara langsung. Ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bandingkan dua kelompok pertanyaan di bawah ini. Ya. Mana kira-kira pertanyaan yang lebih kontekstual, mana pertanyaan yang lebih pedagogis dan bisa untuk lebih memancing imajinasi anak untuk tertarik kepada kita. Apakah 3 statement pertama, contohnya saya bacakan, di bawah ini yang merupakan lingkaran adalah, atau sebuah bola dilemparkan ke atas dengan kecepatan, sebuah benda memiliki tinggi titik-titik-titik, atau statement yang kedua, ada gambar di situ dan dinyatakan bahwa itu adalah boneka, dan kemudian ditanyakan, boneka di bawah dibuat dari satu bola dan beberapa kaleng susu. Berapakah jumlah kaleng susu yang ada pada tubuh boneka tersebut? Dua-duanya berbicara mengenai lingkaran, dua-duanya berbicara mengenai bola. Tapi mana yang lebih imajinatif, mana yang lebih kontekstual untuk bisa dicerna oleh siswa? Mana yang lebih bisa membuka tameng belajar yang tadinya tidak mau untuk tertarik kepada pembelajaran bagi siswa? Ya, hal ini bisa berlaku untuk pembelajaran sinkronis, ya, atau asinkronis. Ini juga bisa berlaku untuk pembelajaran dengan tatap muka langsung atau tanpa tatap muka. Tapi bahwa teori ini insya Allah manjur Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadikan siswa lebih tertarik dan membuka tamengnya agar mau untuk menerima pembelajaran bersama kita. Ya. Nah, sekarang HOTS-nya. Mengapa HOTS itu kemudian juga berpengaruh dan berdampak pada distance learning? Karena penerapan PCK di kelas itu tidak lepas daripada pengaplikasian HOTS. HOTS itu adalah sebuah serial statement atau sebuah serial pertanyaan yang tujuan itu mengkonstruksi logika, mengkonstruksi satu pemikiran, alur berpikir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah akrab dengan 24 Boxes dari Anderson Cartwell taksonomi ini yang awalnya diciptakan oleh Bloom's, maka di situ terlihat bahwa ada anak tangga yang perlu dilalui oleh setiap orang ketika mereka perlu untuk mengkonstruksi pemikirannya hingga sampai kepada level yang tertinggi yaitu create di MC6. Ya. Nah, guru perannya di mana? HOTS perannya di mana? HOTS yang dibawakan guru nantinya akan berperan untuk menciptakan pertanyaan di setiap kotak dari yang paling bawah hingga kemana tujuan pembelajaran itu diinginkan di dalam satu kelas itu nantinya. Ya, nanti akan terbentuk yang namanya learning path atau jalur pembelajaran. Dengan apa? Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif. Dimulai dengan pertanyaan di FC1, naik ke FC2, naik ke FC3. Kalau tujuan pembelajarannya misalnya adalah di CC3, maka nanti belok ke CC3. Begitu. Itulah learning path-nya, itulah 4 pertanyaan dengan 4 tingkatan yang harus diciptakan guru untuk mendampingi pernyataan dan materi pembelajaran berbasis PCK dengan konteks yang sudah digambarkan sebelumnya. Contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu tersisa 2 menit lagi, Pak. Baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri dari presentasi ini, sedikit saya akan mencontohkan tentang pertanyaan yang bergenre HOTS dan juga yang terlihat sulit, tetapi ini bukan pertanyaan HOTS. Saya mungkin langsung jumping saja ke slide saya di sini. Ya, seringkali kita terjebak dengan pertanyaan sulit, tetapi kita gagal dalam membentuk pertanyaan HOTS. Ya. Sehingga PCK yang sudah kita siapkan, kontekstualisasi pembelajaran yang sudah kita matangkan, akhirnya menjadi kurang bermakna karena kita belum bisa menciptakan pertanyaan yang mantul pada saat mengevaluasi penangkapan siswa pada saat belajar
belajar bersama kita, baik itu pembelajaran langsung ataupun pembelajaran jarak jauh. Ini contohnya. Contohnya, ini contoh pertanyaan sulit ya Bapak Ibu. Temukan berapa banyak pronomina yang digunakan penulis pada paragraf berikut. Ya. Ini contoh pertanyaan sulit. Kenapa? Karena tidak setiap siswa familiar. Bahkan saya juga yakin ada sebagian Bapak Ibu yang tidak familiar dengan kata pronomina. Ya. Padahal tujuan dari soal ini hanyalah melocate atau menunjukkan lokasi-lokasi di mana informasi itu diperlukan untuk menjawab soal. Dari apa? Dari teks ini. Ini adalah contoh pertanyaan yang bukan HOTS. Ini masuk ke dalam pertanyaan yang LOTS. Tapi ini adalah pertanyaan sulit. Sementara, kalau misalnya pertanyaannya kita rubah, ini masih sama-sama tentang kata ganti. Tapi kalau kita ciptakan pertanyaannya seperti ini, di sana ada teks pendek, lebih pendek daripada teks yang pertama, gitu kan? Soalnya kita rubah seperti ini. Bantu kami menjaga kebersihannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya sebelum kamu pulang. Penggunaan kata kami dan kamu pada kalimat di atas menunjukkan A. Bahwa kebersihan taman harus dijaga oleh pengunjung. B. Bahwa menjaga kebersihan taman adalah tanggung jawab bersama. C. Dan seterusnya. D. Dan seterusnya. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagi siswa lebih mudah dicerna, lebih mudah untuk difahami, lebih singkat waktunya untuk bisa membaca soal, tetapi memerlukan level berpikir yang lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau tadi saya ingin menyimpulkan dari sepanjang pembicaraan di awal, poinnya adalah 2. Pada saat kita ingin melakukan pembelajaran, baik itu pembelajaran di dalam kelas ataupun jarak jauh, kita perlu untuk selalu menghadirkan kontekstualisasi pembelajaran untuk membuka tabir belajar siswa, engagement siswa, dan juga menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang baik. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Ahmad Afrian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Danang, luar biasa. Tadi saya lihat di kolom chat banyak sekali yang terkesima dengan pemaparan materi Pak Danang. Dan sudah banyak juga pertanyaan yang masuk, namun saya akan bacakan 2 pertanyaan terpilih, Pak, karena waktu juga sudah cukup tersisa sedikit seperti itu. Jadi saya akan langsung izin masuk ke pertanyaan pertama, Pak, dari Bapak Dik-Dik dari SMAN 1 Dayakolot, Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan dari Pak Dik-Dik adalah, saya sering berdiskusi dengan rekan guru di berbagai tingkat, baik SD maupun SMP. Ternyata keluhannya sama, Pak. Keluhan guru ketika siswa adalah malah fokus pada bermain game dibandingkan mengerjakan tugas. Nah, menurut Pak Danang, bagaimana strategi terbaik untuk bisa menangani hal tersebut? Dipersilakan kepada Pak Danang. Ya, bagaimana caranya untuk bisa menangani anak-anak yang kecanduan game? Ya, kalau misalnya begini, saya tanya dulu ke Bapak Ibu dulu nih, sebelum kita menjudge anak-anak suka main game atau enggak. Kalau misalnya Bapak Ibu di satu waktu dihadirkan 2 pilihan, lebih pilih untuk bekerja atau untuk istirahat, mana yang lebih Bapak Ibu sukai? Tentu lebih memilih untuk istirahat gitu kan. Atau misalnya kalau Bapak Ibu dihadapkan dengan 2 pilihan makanan, yang satu Bapak Ibu sukai, yang satu tidak Bapak Ibu sukai, tentu Bapak Ibu lebih memilih sesuatu yang Bapak Ibu sukai gitu kan. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi wajar apabila anak-anak dia dihadapkan dengan 2 pilihan antara harus belajar online atau bermain game online, mereka pasti lebih suka untuk memilih game online. Sekarang pertanyaannya, bagaimana untuk kita bisa menjadikan anak-anak mau belajar online? Ya. Jadi kalau kita runut logikanya dulu, kita harus dong melakukan satu teknik di mana kita mengeliminir terlebih dahulu kemungkinan anak-anak bisa untuk menggunakan game online atau bermain game online pada saat waktu belajar online bersama kita. Ya. Nah, jadi fokus kita adalah bukan menghilangkan game online-nya,
tetapi kita menghilangkan opsi anak-anak untuk menyentuh game online-nya. Tips-tipsnya seperti apa? Tipsnya ya tadi, yang paling penting adalah kerjasama dengan orang tua. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa peran orang tua sekarang dikembalikan, peran guru kemudian dikurangi, dan kemudian peran orang tua bertambah ketika anak-anak ada di sekolah. Ini juga menandakan orang tua perlu memiliki parameter-parameter tugas apa yang harusnya dikerjakan sebagai tugas tambahan orang tua ketika kelimpahan anak-anak mereka kembali ke sekolah. Ya. Nah, tentunya tadi yaitu rubrik atau jurnal harian anak-anak, kemudian komunikasi antara guru bukan hanya berkomunikasi ke anak-anak, tetapi juga guru memberikan rubrik kepada orang tua untuk di checklist, diconteng, begitu kan, sehingga setiap rubrik tadi itu merepresentasikan satu hal yang nanti tujuan akhirnya adalah mengeliminir possibility atau kemungkinan anak-anak untuk memilih game online pada saat ada waktu belajar online. Kembali kepada pengawasan dan komunikasi. Itu sih menurut saya Pak jawabannya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak kepada Pak Danang. Mungkin ketika berbicara tentang orang tua, ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Pertanyaan terakhir dari Ibu Fauziah. Pertanyaan beliau adalah, pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran normal, Pak. Anak-anak lebih banyak berinteraksi bersama orang tua di rumah, dan ini menyebabkan orang tua harus berperan ganda. Karenanya dalam hal ini perlu adanya adjustment hubungan antara guru dan orang tua dalam sesuatu role shifting. Ya. Yang ingin saya tanyakan, metode pendekatan apa yang bisa membangun koneksi antara orang tua, anak, dan guru dalam kegiatan pembelajaran online, khususnya dalam pembelajaran yang membuka logika siswa, Pak, seperti MIPA. Mohon penjelasan dari Pak Danang. Ya, setidaknya untuk bisa membangun komunikasi ya, kan kalau komunikasi itu berarti ada komunikan A, ada komunikan B, ada komunikan 1, komunikan 2. Sekarang kita membangun komunikasi 3 arah, antara kita kepada orang tua dan kita dengan siswa kita sebagai guru ya. Kita sebagai guru, kita membangun komunikasi kita dengan siswa, kemudian kita membangun komunikasi kita dengan orang tua. Di saat yang sama, peran kita sebagai guru sekarang dilimpahkan kepada orang tua juga, sehingga terbangun juga komunikasi antara orang tua dengan siswa. Nah, apa sih yang paling esensial di sini agar kita bisa membantu orang tua berperan ganda? Yang pertama, kalau saya ingin bisa katakan adalah kita perlu waktu lebih banyak. Ya, kita perlu waktu lebih banyak untuk apa? Untuk sharing, bukan kepada siswa, tapi lebih banyak sharing kepada orang tua di rumah. Mungkin kita bisa menciptakan forum-forum grup WhatsApp atau forum-forum Zoom di dalam 1 minggu sekali dengan para orang tua tanpa harus keluar rumah, begitu kan? Untuk kita bisa berkomunikasi satu sama lain tentang sebenarnya anak Bapak Ibu itu seperti ini loh. Sepertinya seharusnya Bapak Ibu kalau anaknya kayak gini kelakuan di rumah, itu dia pernah punya pengalaman begini loh di sekolah. Gitu kan? Kita perlu flooring semua data yang pernah kita dapatkan ketika anak-anak itu berada di sekolah. Sehingga orang tua bukan hanya melihat anaknya dari sudut pandang atau kacamatanya saja, tapi juga dari kacamata kita. Maka perlakuan itu nantinya juga akan utuh. Ya. Jadi yang pertama adalah menyediakan waktu untuk berkomunikasi. Yang kedua adalah memberikan data-data kenyataan atau fakta-fakta ketika anak-anak yang tadinya ada di sekolah itu sekarang berada pada orang tuanya di rumah masing-masing kepada orang tuanya secara spesifik. Dan ini juga memerlukan waktu yang saya pikir perlu untuk diprioritaskan. Ya. Jadi kalau ibaratnya begini, anak-anak kalau ingin belajar itu kemudian sukses, ibaratnya tanaman yang tumbuh dan berbunga, maka tanahnya itu adalah komunikasi kita kepada orang tua. Kalau kita mengolah tanahnya dengan baik, insya Allah nanti tanaman juga akan tumbuh dengan subur. Tapi kalau misalnya kita menyirami tanamannya saja, menanam bibitnya saja tanpa kita mengolah tanahnya masih tandus, begitu kan? Maka yang terjadi, ya tanaman itu akan sukar untuk tumbuh. Maka komunikasi dengan orang tua adalah bentuk kita mengolah
ekosistemnya untuk role shifting tadi. Mungkin itu jawabannya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Danang, dan itulah menutup sesi diskusi dan tanya jawab kita. Karena keterbatasan waktu jualah yang perlu kita sudahi sesi diskusi dan tanya jawab. Dan seperti dari rekan-rekan guru inovatif yang sudah menuliskan di kolom chat, materi dan penyampaian Pak Danang sangat luar biasa. Kalau kata anak zaman sekarang katanya sangat mantul, Pak. Terima kasih banyak Pak Danang sudah ingin berbagi dan bersedia untuk bisa memberikan materi yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya Pak Danang, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu closing remarks dari Direktur Highly Functioning Education Consulting Services kepada Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin, BHMM. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Coba ikuti saya. Lihat tangan kiri saya, Bapak Ibu angkat tangan kirinya semua. Angkat tangan kirinya semua, sudah. Sekarang letakkan seperti ini. Persis di depan dada. Sudah semua? Ayo ikuti semua. Sudah ikuti semua. Sekarang satu tangan lagi diletakkan di sini. Siku ada di ujung, ya, di ujung tangan. Boleh menggenggam, boleh lurus saja. Oke. Dan telapak tangan yang kanan kira-kira selevel dengan kepala. Oke. Sudah semua? Siku yang kiri, yang paling dekat dengan jantung kita, dengan hati, ini adalah lambang dari afeksi. Ya. Afeksi adalah hubungan emosi antar manusia. Oke. Jadi siku yang kiri paling dekat dengan jantung. Kemudian pertemuan antara tangan yang kiri dengan siku, karena ada dua tangan di sini, bertemu, maka dia menunjukkan sebuah perilaku. Ya. Karena perilaku terbentuk atas hubungan dua pihak. Oke. Yang ketiga, tangan kanan ini yang paling mudah nyentuh-nyentuh kepala begini, maka yang ujung ini melambangkan huruf E atau engagement, keterlibatan. Yang kita selalu dorong-dorong begini adalah kepala kita, ini adalah lambang C atau kognisi. Bapak Ibu semua, mengajar adalah sebuah proses membentuk 4 tahap pada diri siswa. Ya, 4 tahap itu adalah afeksi, behavior, engagement, dan kognisi. Apa yang baru saya lakukan sekarang ini adalah contoh yang Bapak Ibu bisa lakukan saat mengajar online atau PJJ. Sepanjang pagi tadi, mulai dari Prof. Aris Munandar sampai Pak Danang, ketika mereka berdua menyampaikan, Bapak Ibu memperhatikan, itu namanya proses andragogi. Karena Anda semua orang dewasa dan punya kepentingan untuk mendengarkan, maka Anda bertahan 2 jam mendengarkan orang bicara di layar monitor Anda. Tapi anak-anak tidak, Bapak Ibu. Anak-anak 0 sampai 18 tahun tidak akan mungkin melakukannya selama 2 jam. 2 menit pun sudah bagus. Maka andragogi berubah menjadi pedagogi. Nah, apa yang saya lakukan barusan ketika meminta Anda mengikuti gerakan-gerakan saya ini, maka ini adalah cara saya membangun engagement. Sehingga siswa saya yang ada di rumah terlibat dengan kegiatan saya sambil mendengarkan pesan-pesan saya. Ini contoh sederhana bagaimana kita mengembangkan sebuah proses pengajaran di ruang daring seperti ini. Lantas sekarang kalau saya mau mengajarkan anak SD kelas 1, ya, karena persepsi para guru kita, anak yang masuk SD itu sudah lewat TK. Karena di TK kita sudah harus belajar baca, belajar tulis. Jadi waktu masuk SD, guru pada stres. Karena mereka merasa anak-anak kelas 1 belum bisa menulis dengan benar. Lantas bilang sama saya, Pak, ini bagaimana caranya? Kalau di sekolah kami gampang, Pak, ngajarin nulis. Kalau di rumah bagaimana ngajarin menulisnya? Begitu. Ya. Nah, untuk menjawab itu,
saya sudah siapkan framework sederhana. Saya buatnya pakai spidol. Mudah-mudahan Pak Aris Munandar nggak ngelihat karena saya tadi Pak Aris sudah nggak suka sama orang beli spidol. Saya pakai spidol ini. Ya. Ini framework sederhana yang saya buat. Ini dunia sebelum ada COVID-19. Ini COVID. Ini dunia kita saat ini. Oke, dunia kita saat ini. Dunia saat ini menuntut cara mengajar yang berbeda. Oke, cara mengajar yang berbeda. Cara mengajar itu apa? Tadi Pak Danang sudah sampaikan dengan konsep PCK. Tapi yang mau saya sampaikan paling penting dari PCK adalah ini. Supaya kita nanti ini kaitannya sama anak SD kelas 1 tadi. Paling atas framework PCK itu adalah evaluation of outcome. Jadi kita harus mengevaluasi hasil apa sih yang kita inginkan dari proses belajar anak kita. Saya ulangi lagi, ya. Puncaknya PCK itu adalah kita harus sadar diri apa yang perlu kita evaluasi dari proses belajar siswa. Bukan apa yang kita sampaikan. Ingat dulu ini. Guru-guru kita cenderung kalau ngajar mikirnya mau ngomong apa. Seharusnya yang kita nilai pertama adalah yang tadi ini. Afeksi apa yang mau kita lihat, behavior apa yang mau kita lihat, engagement apa yang terbentuk, dan kemampuan berpikir apa yang ada dalam kepala siswa kita. Itu yang harus kita ukur dulu. Nah, paling bawahnya adalah GEC. Nanti Bapak Ibu kalau ikut di kelas PCK akan lihat GEC itu General Education Context. Situasi umum yang melingkupi sebuah sistem pendidikan. Karena dengan sistem COVID saat ini dan kondisi COVID hari ini, maka GEC kita berubah. Sebelumnya itu GEC kita isi itu tentang zonasi, tentang kemarin di Jakarta heboh apa itu penerimaan siswa berbasis umur, membuat kurikulum dari KTSP ke K13, mengatur jam pelajaran, itu bicara tentang GEC zaman dulu. GEC zaman hari ini adalah semua tidak ada pertemuan, hanya bertemu di layar monitor. Maka kembali pada anak SD tadi, kalau sebelumnya Bapak Ibu para guru berpikirnya itu ngajarin anak kelas 1 nulis, kita rubah. Outcome-nya tidak seperti itu berarti. Karena ini kelas 1 kita bilang, anak-anak lihat pen yang Bapak pegang ini, gitu, ya. Mau lebih mantul bilang, sekarang Bapak kasih waktu 1 menit atau setengah menit, 30 detik, ambil barang-barang yang mirip dengan pen ini. Oke? Ini anak-anak adalah angka 1. Inilah lambang angka 1. Jadi ketika saya memegang ini dan meminta siswa juga mengambil barang dan memegangnya juga, maka saya sedang memodifikasi behaviornya mereka, Bapak Ibu. Ya. Behavior ini sedang saya modifikasi. Yang sebelumnya mereka pikirannya kemana-mana, namanya anak-anak. Tambah di rumah. Iya toh? Maka saya perlu sebuah aktivitas agar saya bisa mendistraksi pikiran mereka yang bercabang-cabang itu dengan sebuah tindakan yang ingin saya bawa mereka pahami maksudnya. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau ngajar yang susah, misalkan kita bicara tentang diferensial, derivatif, SMA, matematik. Gitu. Sekarang saya ambil kertas begini. Ayo anak-anak ambil kertas. Gitu. Sekarang Bapak lipat 2. Bapak lipat 2. Kalian lipat 2 juga. Sekarang belah. Sama tidak ukuran kertas kiri dan kanan? Jadi bukannya kita berceramah panjang lebar. Setelah kita ajak mereka berkegiatan, tanya. Tadi kata Pak Danang ini adalah HOTS, Higher Order Thinking Skill. Jadi dia dibangun awareness-nya, kesadarannya, namun dibantu dengan barang yang dia pegang dulu. Oke. Nah, samakah anak-anak ukurannya? Sekarang, ambil satu ini, kalian robek-robek suka-suka hati kalian. Suka hati. Oke. Kalau seperti ini, sama tidak ukurannya? Kalau yang sama tadi ukurannya, kita bisa menggunakan pendekatan penjumlahan sederhana.
atau pengurangan sederhana, pembagian sederhana. Namun kalau yang bentuknya tidak beraturan ini, kita perlu menggunakan pendekatan yang berbeda. Pendekatan ini kita sebut dengan diferensial. Jadi proses menyampaikan informasi itu pertama secara bertahap. Yang kedua membutuhkan kegiatan. Kegiatannya bisa diikuti oleh anak di rumah masing-masing. Setelah itu, kasih tugas sederhana untuk mereka bisa mengerjakannya di waktu mereka sendiri. Jadi boleh, habis ini anak-anak, Bapak kita tutup videonya ya 15 menit, silahkan kerjakan beberapa hal tugas berikut. Namun waktu mereka mengerjakan tugas, bukan lagi mengingat-ingat rumus, tapi berbasis pengalaman yang baru saja kita lakukan. Baik Bapak Ibu semua, sengaja saya berikan closing remark seperti ini untuk memberikan contoh lebih spesifik. Jadi kalau tadi Pak Aris Munandar mulai dari paradigma yang besar, Pak Danang sudah mengerucut sekali, bagus sekali, sampai kasih contoh. Saya kemudian memberikan contoh spesifik sebagai closing remark bahwa ini adalah hal yang paling penting kita lakukan untuk bisa memastikan proses pengajaran yang lebih berkualitas secara daring. Semoga dengan ini kita tambah semangat untuk terus memacu diri kita. Masalah-masalah di luar ini seperti tadi tidak ada yang akses, tidak ada jaringan. Mohon maaf, di luar keterbatasan, di luar kemampuan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab para kepala dinas untuk membereskannya. Buat kita para guru, tingkatkan ilmu, tingkatkan kecerdasan, terutama semangat kita untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Zulfikar Alimuddin atas contoh dan analoginya luar biasa. Dan inilah Bapak Ibu semua menutup sesi Innovative School Leaders and Teachers Forum pada pagi hari